Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruf Fazria dengan nomor NIM 123101118 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan memaparkan pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal. Yang pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujahid tentang hukum suatu peristiwa. Mazhab berasal dari kata mazhar mim atau kata sifat dan isim makan atau kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madi yaitu zahaba, yazhabu, zahaban, zuhuban, dan mazhaban. Yang lakukan adalah ijtihad melalui Al-Quran dan Al-Sunnah serta tindakan motivatif Rasulullah yang pernah mereka saksikan dan alami bersamanya. Terus selanjutnya perkembangan ini lebih meluas pada masa ke masa periode berikutnya yang mana akan munculnya mazhab dengan latar belakang dan kultur serta politik yang berbeda. Pada masa periode ijtihad dan keemasan fikih, Islam telah muncul mujahid seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Masa tersebut hanya berlangsung 2,5 abad. Kemudian perkembangan hukum Islam mengalami kemunduran ditandai dengan mereka ada yang kembali ke Al-Quran dan Al-Sunnah. Namun kecenderungan yang terjadi, mereka mencari dan menerapkan produk-produk ijtihad pada pendahulunya. Pada perkembangan dari dahulu hingga saat ini, paling tidak ada 4 disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan, yaitu ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasyawuf, dan ilmu filsafat. Yang pertama, ilmu fikih adalah yang paling kuat mendominasikan pemahaman orang-orang muslim akan agama mereka, sehingga paling banyak membentuk bagian terpenting cara berpikir mereka. Kenyataan ini terjadi dapat dilihat dari sejarah ekspedisi militer orang muslim keluar Jazirah Arab dan penguasa-penguasa dalam masyarakat atau negara fikihnya. Contohnya Indonesia. Mengapa sih banyak mayoritas Indonesia masuk mazhab Imam Syafi'i? Karena sejarah awal mula Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para ulama bermazhab Syafi'i. Merekalah yang pertama kali menyebarkan Islam dan mengajarkan mazhab yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Syafi'i yang wafat pada 204 Hijriah di Mesir. Penelitian ini mengangkat tentang sejarah dan ekstensi mazhab Islam di Indonesia yang mayoritas Muslim di Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i. Hal ini dikarenakan Islam yang masuk pertama kali ke Indonesia adalah Islam bermazhab Syafi'i, sehingga sebagian besar penyebaran Islam di Indonesia adalah bermazhab Syafi'i. Eksistensi mazhab Imam Syafi'i terus berlanjut ketika ulama-ulama Islam bermazhab Syafi'iyah menyebarkan Islam melalui berbagai jalur seperti kerajaan, kesenian, pendidikan yang menyesuaikan dengan kultur dan budaya Indonesia yang menyebabkan Indonesia melekat dan mengkar pada kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Mazhab Imam Syafi'i beriringan dengan munculnya pemikiran pembaruan Islam dan mazhab lainnya. Namun, mazhab Imam Syafi'i tetap berpengaruh pada keputusan pemerintahan dalam menetapkan suatu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sejarah dan keberadaan mazhab Imam Syafi'i yang berpengaruh terhadap keputusan hukum Islam di Indonesia. Terus penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah dan eksistensi mazhab Syafi'i di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah awal mula Islam masuk secara peran ulama mazhab Imam Syafi'i. Nah, mengapa sih mazhab Imam Syafi'i cepat berkembang?
Ringkasannya, mazhab Imam Syafi'i berkembang karena usaha-usaha yang dilakukan oleh murid-murid Imam Syafi'i dan pengikutnya. Tidak seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang turut dibantu oleh kekuasaan khalifah. Apakah yang menjadi penyebab utama adanya perbedaan antara mazhab satu dengan yang lain? Terjadinya perbedaan dalam mazhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Untuk membedakan 4 mazhab tersebut, kita bisa ambil dari fardu wudu, yaitu saya ambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i fardu wudunya ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang ketiga membasuh sebagian kepala, yang keempat membasuh kaki sampai ke mata kaki, yang kelima tertib. Cukup sampai di sini materi pembahasan tentang pengertian mazhab dan sumber mazhab. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.